Hai semuanya, selamat datang di Maheswari Channel. Hai semuanya, di video kali ini aku akan membahas soal-soal tentang persalinan, lebih tepatnya yaitu tentang 60 langkah APN, dimana ini adalah soal-soal yang memang sering sekali keluar pada tes-tes P3K ataupun tes SKB, CPNS, dan UKOM. Jadi untuk teman-teman tonton videonya sampai akhir ya. Nomor 1, seorang perempuan berusia 20 tahun G1P0A0 dalam proses persalinan. Bidan memimpin klien meneran sejak 1 jam yang lalu. Bayi belum lahir, DJJ 140 kali per menit. Dan kontraksi uterus 3 kali dalam 10 menit, lamanya 40 detik. Batasan toleransi waktu yang dimiliki oleh bidan untuk menolong persalinan tersebut adalah A. 15 menit, B. 30 menit, C. 45 menit, D. 60 menit, E. 90 menit. Nah, sekarang kita lihat di clue-nya. Di sini ibunya ini G1P0A0, primi ya teman-teman. Dan sudah dipimpin bidan meneran sejak 1 jam yang lalu, tapi bayinya belum lahir. Nah, sesuai dengan langkah APN yang ke-13, di sini disebutkan ya, laksanakan bimbingan meneran pada saat ibu merasa ingin meneran atau timbul kontraksi yang kuat. Bimbing ibu agar dapat meneran secara benar dan efektif, kemudian dukung dan beri semangat ibu pada saat meneran, serta perbaiki cara meneran apabila cara menerannya tidak benar. Bantu ibu mengambil posisi yang nyaman sesuai pilihannya kecuali posisi berbaring terlentang dalam waktu yang lama. Anjurkan ibu untuk beristirahat di antara kontraksi, kemudian menganjurkan keluarga memberi dukungan dan semangat untuk ibu, dan pemberian nutrisi. Beri cukup asupan cairan per oral atau minum, serta menilai DJJ setiap kontraksi uterus selesai. Nah, kemudian segera rujuk jika bayi belum atau tidak akan segera lahir setelah pembukaan lengkap dan dipimpin meneran lebih atau 120 kali per menit pada primigravida atau 60 menit untuk multigravida. Nah, ini udah jelas ya teman-teman, di sini sudah disebutkan batas toleransinya kalau untuk primi 120 kali per menit atau 2 jam dan 60 menit atau 1 jam untuk multi. Berarti kalau sesuai dengan soal tadi, itu kan G1, dia masih primi dan baru dipimpin meneran oleh bidannya 1 jam. Berarti masih ada batas toleransi yaitu 1 jam lagi. Nah, berarti untuk nomor 1, jawaban yang tepatnya itu adalah yang D, 60 menit atau 1 jam. Lanjut ke nomor 2, seorang perempuan 28 tahun datang ke BPM. Bidan melakukan pemeriksaan dengan hasil HIS 3 kali dalam 10 menit lamanya 45 detik. DJJ 148 kali per menit, pembukaan 6 cm, ketuban positif, presentasi kepala, UUK kanan depan, penurunan HOT 2+, dan molase tidak ada, serta kandung kemih penuh. Tindakan bidan untuk membantu kemajuan persalinan pada kasus tersebut adalah A. Anjurkan ibu mobilisasi, B. Pecahkan ketuban, induksi, C. Pecahkan ketuban, mobilisasi, D. Lakukan kateterisasi dan anjurkan mobilisasi, E. Anjurkan ibu buang air kecil atau BAK ke kamar mandi dan mobilisasi. Nah, di sini kasusnya itu adalah ibunya dalam proses persalinan, dalam proses pembukaan 6 cm. Nah, kemudian kandung kemihnya ini penuh. Nah, maka tindakan yang harus dilakukan oleh bidan yaitu karena pembukaannya ini masih 6 cm ya teman-teman, maka masih anjurkan untuk mobilisasi serta anjurkan ibunya untuk BAK ke kamar mandi. Berarti nomor 2 itu jawaban yang tepatnya adalah yang E. Lanjut ke nomor 3. Bidan melakukan pertolongan persalinan pada seorang perempuan berusia 28 tahun di BPM. Bayi lahir spontan segera menangis, warna kulit merah, pernafasan teratur, gerakan aktif, lalu bayi dikeringkan dan diletakkan di atas perut ibu. Pada kasus ini, palpasi dilakukan dan tidak ada janin kedua, serta oksitosin telah diberikan. Tindakan selanjutnya yang dilakukan bidan terkait kasus tersebut adalah A. IMD, B. Resusitasi, C. Pemeriksaan fisik, D. Manajemen kasus skala 3, E. Jepit, potong, dan ikat tali pusat. Nah, di sini sudah dijelaskan secara rinci ya teman-teman. Nah, kita lihat
Cluenya, pada kasus ini palpasi sudah dilakukan, artinya pemeriksaan janin tunggal sudah dilakukan dan oksitosin juga sudah diberikan. Maka langkah selanjutnya adalah kita lihat di langkah APN yang ke-30. Setelah 2 menit sejak bayi lahir, cukup bulan, jepit tali pusat dengan klem kira-kira 2-3 cm dari pusar janin. Gunakan jari telunjuk dan jari tengah tangan yang lain untuk mendorong isi tali pusat ke arah ibu. Dan klem tali pusat pada sekitar 2 cm dari klem pertama. Artinya, kalau pada saat proses persalinan, setelah kita melakukan penilaian sepintas, maka langkah selanjutnya adalah mengeringkan bayi, meletakkan bayi di atas perut ibu, kemudian pemeriksaan janin tunggal. 1 menit setelah bayi lahir, berikan suntikan oksitosin dan 2 menit sejak bayi lahir, lakukan jepit, potong, dan ikat tali pusat. Nah, berarti ini udah jelas. Nomor 3 itu jawabannya adalah yang E, jepit, potong, dan ikat tali pusat. Lanjut ke nomor 4, seorang perempuan berusia 36 tahun melahirkan anak ketiga di BPM dengan normal. Setelah bayi lahir, bidan memberikan suntikan oksitosin 10 intraunit di paha klien. Lalu bidan melakukan PTT sambil melihat tanda pelepasan plasenta. 15 menit kemudian tidak ada juga pelepasan plasenta. Tindakan selanjutnya yang dilakukan bidan terkait kasus tersebut adalah A. Menunggu 5 menit, B. Melakukan masas uterus, C. Melakukan manual plasenta, D. Melakukan penegangan tali pusat, E. Melakukan suntikan oksitosin 10 intraunit. Nah, di sini clue-nya adalah bidannya ini sudah memberikan suntikan oksitosin yang pertama, kemudian sambil melakukan PTT ternyata 15 menit kemudian tidak ada juga pelepasan plasenta. Maka yang harus dilakukan adalah sesuai dengan langkah HPN yang ke-36, jika plasenta tidak lepas setelah 15 menit menegangkan tali pusat, maka ulangi pemberian oksitosin 10 unit IM. Kemudian lakukan kateterisasi aseptik jika kandung kemih penuh, minta keluarga untuk menyiapkan rujukan, kemudian ulangi tekanan dorsokranial dan penegangan tali pusat 15 menit berikutnya. Jika plasenta tidak lahir dalam 30 menit sejak bayi lahir atau terjadi perdarahan, maka segera lakukan tindakan plasenta manual. Nah, di sini sudah jelas, tadi sudah diberikan suntikan oksitosin yang pertama, kemudian 15 menit kemudian tidak lahir plasentanya, maka yang harus dilakukan adalah mengulangi pemberian oksitosin 10 unit IM. Berarti untuk nomor 4, ini jawaban yang tepatnya adalah yang E. Kemudian soal terakhir, nomor 5, seorang perempuan berusia 24 tahun G1P0A0 hamil 39 minggu dalam proses persalinan di BPM. Klien sudah dipimpin persalinan oleh bidan lebih dari 2 jam, tetapi tidak ada kemajuan persalinan dan janin DJJ-nya ini sudah 160 kali per menit. Tindakan yang tepat dilakukan sesuai dengan kasus tersebut adalah A. Rujuk, B. Amniotomi, C. Episiotomi, D. Reposisi, E. Perbaikan KU ibu. Nah, clue-nya di sini ibunya ini adalah Primi G1P0A0, sudah dipimpin meneran lebih dari 2 jam dan tidak ada kemajuan persalinan. Nah, berarti tadi sesuai dengan langkah HPN yang ke-13, kalau untuk Primi batas toleransinya adalah 2 jam, kalau multi 1 jam. Berarti di sini sudah sudah lebih dari 2 jam, artinya sudah melewati batas toleransi. Maka tindakan yang harus dilakukan bidan adalah A. Merujuk, karena ini kasusnya ada di BPM. Nah, oke teman-teman, itu tadi 5 soal yang berkaitan dengan langkah-langkah APN. Semoga apa yang aku sampaikan ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya dan terima kasih yang udah nonton videonya sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya.